wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Sadi Jauhari dan ibunya yang solihah selaku pengasuh Pondok Pesantren Jember, yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Al-Fauzan selaku pimpinan Pondok Pesantren Asuniah 2 Permata, yang saya terima. Kepada Ustadz-Ustadzah dan segenap dewan guru yang saya taati, dan tak ketinggalan pula santri-santri Asuniah senasib seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya telah kupilih jalan cinta untuk kutempuh, bersimbah air mata, menanti temu dalam lubuk hati menanggung rindu. Salawat ma'asalam selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menerang, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sabar itu ada 4. Sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik, sabar dalam menghadapi musibah adalah berpahala, sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sabar bukan berarti kalah. Ketika kita sabar dan memaafkan urusan kita dengan orang itu akan diselesaikan, dan ketika diselesaikan kita tidak akan kepikir lagi tentang persoalan itu. Jikalau kita sudah memaafkan dan menahan diri, maka semua persoalan akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan kepikiran lagi tentang persoalan itu. Kita bisa move on mengerjakan yang lain. Tetapi ada yang berbahaya. Ketika kita tidak taubat, itu akan isroj, terus mencari kesalahan, bahkan tak pernah merasa bosan. Itu yang berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang berbunyi, inna yufassabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya hanya orang-orang yang bersabarlah dicukupkannya pahala tanpa batas, dilebihkan tanpa batas. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hadirin rahimakumullah, bahkan ketika Nabi dicela, dibully, dihina dan disakiti oleh orang-orang Yahudi, apa sikap Nabi? Sabar. Kalau Nabi sakit terkadang Nabi tersenyum kemudian pergi. Kalau Nabi lagi berat hatinya, Nabi tidak tersenyum, diam saja kemudian pergi. Itulah yang dinamakan sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan beruntung. Hadirin, saya kembali mengingatkan bahwa diri tak pernah berjuang sendirian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi pahitnya kehidupan. Gak apa-apa meski terkadang lelah, gak apa-apa meski terkadang sakit, gak apa-apa kadang harus terluka, gak apa-apa kadang harus bersedih, sungguh gak apa-apa, asal ujungnya kita bisa tersenyum bahagia kelak di surga bersama sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi lain, yakinlah bahwa banyak hal yang bisa membuatmu bahagia. Jangan biarkan diri tenggelam dalam kegagalan karena sedikit hal yang membuatmu bersedih. Hadirin, jika setiap langkahmu langsung dimudahkan oleh Allah, bagaimana kau bisa belajar artinya sabar dan tawakal? Jika semua jalanmu langsung diindahkan oleh Allah, bagaimana kau bisa belajar artinya berusaha dan ikhtiar? Hadirin, apakah kalian tahu tentang kisah Siti Hajar yang berlari-lari kecil dari Gunung Safa mencari air untuk Nabi Ismail?
tapi tak sedikit pun ia temukan. Lalu ia naik lagi ke Gunung Safa sampai ke Gunung Marwah, mondar-mandir naik turun, tapi tak setetes pun ia temukan. Lalu ia pergi di mana? Ia meninggalkan Nabi Ismail di tengah berlinangnya air mata, di tanah pasir yang ditendang-tendang oleh Nabi Ismail pun mengeluarkan air yang sangat jernih. Dan dari kesabaran sang ibu Siti Hajarlah Allah mengutus Jibril kepada mereka. Dan dari situlah Siti Hajar dan Nabi Ismail minum. Dan dari situlah mata air tersebut dinamakan air Zam-Zam. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun nasihat. Sekarang Senin, besok Selasa, ujung mayat gunakan tetangga, gunakan keranda. Kalau kamu berputus asa, selalu bersabar dan juga berdoa. Hadirin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada kata-kata yang salah, itulah tanda saya manusia. Naik sampan dengan kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.